Koras marihita saluhna peparan ni oputa datu parulas. Parjulu sahali hita madok maulate tua mata nomor 2 debata di asi dot dinggan ni basana. Nama dongani mengaramoti hita dingulmit ni galuta ganuk marsada-sada. Lumowi di bagasan sedarion. Bertepatan 17 Agustus. Hari ulang tahun di Negarata. Molo tabereng selama 1,5 tahun mahita na mengalami pandemi COVID-19 sia. Totu godang do akka nata alami. Adong doi hinorhon ni ekonomi nang parsahiton COVID-19 sia. Adong do keluargata na umajuluh hita. Disialani maulate ma di pengurus Datu Parulas se Jabodetabek na patupahon kebaktian di bagasan sedarion. Martangiak kita tua mata debata asa anggiat peparan ni Datu Parulas na di Hagaleo di Pargogoi na di bagasan Arsak dia pulih atong Roma hita martangiang tua mata debata asa tamulai kebaktiata pinasahat ma tu abang situa Wilter lahu memimpin kebaktiata. Salam horas marita salutna tuhita peparan ni peputa Datu Parulas naksonitong pengurusna nang bulog tama kebaktian syukuran di masa pandemi dohot perayaan ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia on alani sudi na hita peparan no puta na di live stream na mengikuti Zoom on nang songonitong na mengikuti live streaming manang na di dia pe peparan no puta narong di Indonesia on manang na sa Dr. Tubion na mengikuti acara on taparadi tapasonang marohata alani martangiang mahita di bagasar rohat tabi martangiang mahita. Amin. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian kita bernyanyi.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Terlebih-lebih di pandemi COVID-19 ini, kami mohon kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terbebas dari COVID-19 ini. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu limpah dan sekekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkati kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kesaksian dari saudara kita Happy Spesi Hombing yang mengalami penyakit COVID-19 pandemi. Kami persilakan kepada saudara kita Happy Sihombing. Tanggal 12 Februari 2021, saya masih beraktivitas ke kantor kependudukan pemerintah Kota Bekasi pada pagi hari sampai dengan siang hari. Sore hari saya merasa meriang dan panas. Saya berasumsi pada saat itu bahwa ini adalah penyakit biasa yang saya alami. Sehingga saya hanya makan obat paracetamol dan amoxicillin. Saya pikir itu bisa sembuh. Saya makan obat itu sampai malam, tapi tidak ada perubahan. Sehingga dari Jumat 12 Februari dan 13 Februari sampai dengan Minggu 14 Februari saya tidak merasakan kesembuhan walaupun sudah makan paracetamol dan amoxicillin. Sehingga karena tidak sembuh-sembuh panas dan meriangnya, pada Senin pagi 22 November 2021, pada 22 Februari 2021, saya berobat ke dokter spesialis langganan saya di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi. Setelah diperiksa dokter, saya sekaligus diperiksa tes antigen, swab antigen, hasilnya positif. Dan hari itu juga saya isoman dari tanggal isoman di Rumah Sakit Mitra Bekasi tanggal 22 Februari 2021 hingga 5 Maret 2021. Senin saya masuk tanggal 22 Februari 2021, Selasa 23 Februari 2021, Inata Soripada dohot guru kami Rebecca Natalia juga menyusul isoman di Rumah Sakit Mitra Bekasi. Yang kedua, pernyataan Tuhan yang nyata dan kasih setia Tuhan. Ini yang kami rasakan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada masa itu, mencari ruangan isoman di rumah sakit sudah mulai susah. Tapi semula saya tanggal 21, Seninnya saya sudah masuk rumah sakit. Saya masih di ruangan tersendiri. Karena besoknya Inata Soripada dan guru saya Rebecca Natalia itu juga masuk isoman. Dengan berkat dan penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan, kami bisa mencari ruangan dan kami satu ruangan bertiga di satu ruangan dirawat secara protokol pandemi COVID. Yang kami rasakan pada saat itu setelah kami bersama-sama, kami setiap malam menjelang tidur bernyanyi dan berdoa minta campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa agar penyakit COVID yang kami alami disembuhkan oleh Tuhan. Kami merasa
dan tanpa campur tangan Tuhan kepada kami, mustahil semua penyakit COVID pada saat itu yang kami hadapi dan kekhawatiran kami tidak akan sembuh tanpa kami berserah dan meminta kepadanya. Karena segala apapun yang kami alami dan terima, tentu dan pasti itu adalah karena Tuhan dan karena kasih setianya lah, setia pemberian Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat merasakan kesembuhan itu. Kami berpatokan kepada apa yang kami rasakan itu karena kami berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 28. Datanglah, marilah kepadaku, semua yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudaraku, Pemparan Datu Parulas seluruh Indonesia, setiap persoalan yang kita hadapi, kita mesti berserah kepadanya. Berserah dengan sepenuh hati, jiwa dan roh kita. Berserah, tapi jangan pasrah. Harus berusaha. Kita harus selalu mengerjakan yang kita doakan dan mendoakan apa yang kita kerjakan. Kaitan dengan hari ulang tahun kemerdekaan hari ini, filosofi atau substansi yang dapat kita peroleh, mari saudara-saudaraku, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID saat ini, tetap kita semangat, tetap kuat, kobarkan semangat kita, karsa, dan cinta kasih kita dalam kasih setia Tuhan. Dirgahayu Republik Indonesia. Amin. Terima kasih kepada saudara kita, saudara-saudara yang mengikuti live streaming dan Zoom kebaktian syukuran Pemparan Datu Parulas pada saat ini, bahwa saudara kita Happy SP Siombing ini adalah advokat dan pengacara yang banyak mobilitas di negara Republik Indonesia ini. Itulah kesaksian tadi. Untuk itu, dalam melakukan segala rutinitas kita, marilah kita tenangkan pikiran kita dan hati kita. Untuk itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat. Suara musik belum kedengaran, bisa dihidupkan speakernya Dina. Di malam yang
Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami agungkan, kami muliakan, dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami puji Engkau ya Bapa atas segala kasih karunia yang Kau anugerahkan kepada kami hingga pada saat ini. Kami boleh melakukan ibadah keakraban dan kebersamaan peparan Oppu Datu Parulas dimanapun berada, khususnya yang ada di Jabodetabek ini. Dan ibadah syukur atas segala berkat yang kami terima dari Tuhan. Kami mensyukuri kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami. Kami bersyukur atas kesembuhan keluarga kami. Saudara-saudara kami, terutama yang pernah terpapar COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarga kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan di rumah sakit, maupun di rumah, atau dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk mereka, untuk penasehat kami, Bapak Wilson yang masih dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk wakil ketua kami Bapak Tumbur yang masih dirawat di rumah sakit. Apapun penyakit mereka, kami memohon pengasihan. Tuhan sembuhkan mereka. Dan yang dirawat di rumah, isolasi mandiri, dalam pemulihan, tolong Tuhan sembuhkan mereka. Pulihkan dan kuatkan mereka. Kepadamu kami bermohon, karena Engkaulah gunung batu dan benteng pertahanan bagi kami. Sumber kesembuhan dan perlindungan bagi kami. Kami juga bersyukur Tuhan atas campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga saudara kami, hamba-Mu, Evangelis Ronald Lumbanturuan, dapat meraih gelar Magister Teologi. Berkati hamba-Mu ini untuk mengaplikasikan, mengamalkan ilmu yang dimiliki, terutama dalam pelayanan di ladang Tuhan. Berkati keluarga, istri dan anaknya, bahkan kami semua peparan Datu Parulas dimanapun, yang dapat menikmati keteladanannya dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada yang mencintai NKRI dapat merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Kami mendoakan pemerintah dari pusat hingga daerah, presiden dan wakil presiden, dan para staf kabinet hingga RW RT, kadus yang cinta NKRI, cinta kedamaian, cinta kemajuan. Berkati mereka Tuhan, kuatkan dan teguhkan mereka, menjalankan aturan dan peraturan sesuai konstitusi yang berlaku. Banyak rintangan dan tantangan yang dialami pemerintah yang menghambat lajunya pembangunan dari kelompok, komunitas, dan oknum yang selalu mengacau dan membuat kegaduhan di negara ini. Kami berdoa Tuhan, tolong sadarkan mereka, tobatkan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap kami, keluarga kami, peparan Datu Parulas dimanapun berada. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha,
bisnis, atau apapun profesi yang tidak melanggar perintah Tuhan. Dan lindungi kami dari segala mara bahaya, penyakit dan wabah yang menyusahkan. Kami berdoa untuk anak kami yang merindukan keturunan. Tolong Tuhan dengar dan kabulkan kerinduan mereka. Kami berdoa untuk anak kami yang mendambakan jodoh. Tolong mereka Tuhan berikan jodoh yang sepadan dengan mereka. Kami berdoa untuk anak kami yang membutuhkan pekerjaan. Tolong mereka Tuhan, berikan pekerjaan yang layak bagi mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil, yang sekolah hingga perguruan tinggi. Tuhan lindungi mereka, mampukan mereka meraih cita-citanya, dan berikan mereka hati yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, supaya kami layak di hadapan-Mu. Layakkan kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini, dan juga doa-doa yang belum terucapkan pada saat ini. Kiranya kasih setia Tuhanlah yang menyempurnakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Indonesia, negara kami yang ke-76 pada tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah di dalam ibadah syukur dan menaikkan doa-doa kami. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami umat-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami dan kabulkanlah doa kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan kemurahan. Kami juga akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Pimpinlah hamba-Mu dan setiap kami ya Tuhan, Paparan Empu kami Datu Parulas dimanapun kami berada.
pada perayaan 17 Agustus dan doa syukur ini ya Tuhan. Agar kami semua diberkati ya Tuhan oleh damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita sungguh berbahagia pada tahun 2021 ini. Bersama-sama kita semuanya, Popparan, Opung kita, Datu Parulas di Jabodetabek. Bahkan saya mendengar dari tempat-tempat lain juga, saudara-saudara kita, Popparnya Puta Rap Dohot Hita. Martangyang. Ngaduk muliate itu tuhatai dina marnasiroha hita dan dina merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara tahun. Saya memilihkan firman Tuhan pada hari ini bagi kita dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat lukisan, ya, sangat terkenal lukisan perahu ya di tengah-tengah kekristenan. Jadi misalnya kalau kita melihat ada lukisan mengenai tentang bagaimana Nuh dan keluarganya diselamatkan, ya. Bahtera yang besar yang disuruh Tuhan untuk mereka masuk, untuk supaya mereka selamat dari air bah. Itu lukisan yang pertama ya mengenai perahu. Demikian juga di dalam nas yang kita baca tadi itu juga dilukiskan, dan umur lukisan itu mungkin sudah sudah ratusan tahun, dan kita melihat bagaimana Yesus menenangkan angin ribut. Ini juga lukisan yang sangat indah. Nah, karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perahu ya, perahu itu melambangkan gereja Tuhan. Artinya orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, di dalam lukisan perahu ini ya, dilambangkan bagaimana gereja itu atau orang Kristen di dalam dunia ini, dalam kehidupan ya di dunia ini menumpang atau berada di dalam satu perahu di mana terjadi air bah atau air ya atau banjir yang mengancam ataupun di tengah-tengah badai gitu ya. Dan umat Tuhan itu berada di dalam. Dan di dalam lukisan itu, kalau lukisan yang sekarang sering kita lihat, perahu itu di perahu itu ada lambang salib ya. Artinya melambangkan Tuhan menyertai perahu yang sedang
di tengah badai itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah nas Alkitab atau firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Pada waktu itu Tuhan Yesus telah lelah melayani seharian, dan memang dalam minggu-minggu itu dia mulai dari pagi sampai sore berkhotbah dan melakukan banyak mukjizat, dan ribuan orang mengikuti Tuhan Yesus. Dia sangat lelah, maka dia mengatakan kepada murid-muridnya, mari kita ke seberang. Di sekitar Galilea, ya, mari kita ke seberang supaya kita bisa beristirahat. Nah, hari itu sudah petang. Oleh karena itulah mereka berlayar ke seberang, dan pada waktu itu cuaca tenang, ya, teduh sekali. Tetapi tiba-tiba ya di tengah-tengah danau ya Galilea yang besar, yang luas itu, tiba-tiba mengamuklah ya badai tofan, angin ribut dikatakan oleh firman Tuhan tadi ya. Pada ayat yang ke-37 dikatakan lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Jadi mereka murid-murid sudah sangat ketakutan pada waktu itu. Dan kita tahu ya peristiwa ini atau kejadian ini bagaimana di tengah-tengah murid-murid itu sangat ketakutan. Ternyata Tuhan Yesus itu ada di sana, dia tidur di belakang. Ya, tidur di buritan. Lalu dikatakan oleh murid-murid itu tadi, sambil mereka berusaha, karena dikatakan tadi bahwa gelombang ya, ombak besar sudah memenuhi kapal, perahu itu, maka murid-murid itu menyuruhkan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Nah, lalu Yesus pun bangun, lalu ia berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Tetapi di ayat yang berikutnya, kata Tuhan Yesus tadi, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di Galilea, ya, di Danau Galilea memang itu sering terjadi angin ribut atau tofan, ya, karena posisi Danau Galilea itu berada jauh sekali, paling rendah di muka bumi ini selain Laut Mati. Dia posisinya paling rendah sehingga suasana lingkungan di sekelilingnya itu panas, ya, udaranya panas. Sedangkan Danau Galilea itu sendiri dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi sekitar dataran tinggi Golan, ya, dan bukit-bukit yang di atasnya, yang hawanya dingin, sehingga udara dingin itu sering bertemu dengan udara panas di atas Danau Galilea. Itu sebabnya di sana itu sering terjadi tiba-tiba pertemuan udara panas dan dingin itu menyebabkan terjadinya ombak yang dahsyat, yang sangat besar. Cuma masalahnya kejadian ini pada waktu itu biasanya katanya kejadian yang seperti itu terjadi pada siang hari. Cuman di dalam peristiwa ini itu terjadi pada malam hari, saudara yang kasih Tuhan. Pada malam hari, karena memang pada waktu itu Tuhan Yesus pada waktu mengajak murid-muridnya bertolak ke seberang itu, ya mereka ingin beristirahat ke seberang karena memang hari sudah petang dan menjelang malam. Dan kejadian ini adalah kejadian memang yang tidak biasa, kejadiannya terjadi pada malam hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita melihat tadi, mereka membangunkan Yesus, bangunkan guru kita itu, mereka membangunkan gurunya. Dan kita melihat bagaimana ternyata meskipun mereka mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa," Tuhan Yesus tidak marah, ya, tidak langsung marah. Mungkin kalau kita ada orang dibangunkan seperti ini mungkin langsung bereaksi, mungkin agak nada tinggi, tapi Tuhan Yesus itu tidak seperti itu. Dia hanya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, pada setelah dia dibangunkan, ia pun bangun. Ia pun bangun menghardik angin itu. Jadi hehe maibana honahata ma. Ini bahasa Batak lebih tegas lagi, ya. Ya, menunjukkan kuasa Tuhan Yesus itu. Jadi hehe maibana honahata ma alugui. Didok matu tawai sip mahok. Sip ma sok. Jadi soma alugui jalamena situ tuh.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita, mengajak kita di tengah-tengah kesulitan, ya, pandemi ini, di tengah-tengah permasalahan-permasalahan hidup kita. Kata firman Tuhan ini, bangunkan, ya, berserulah kepada, akuilah namanya, pujilah namanya, percayalah kepada Dia, dan hindarilah untuk bersandar kepada kekuatan kita sendiri. Ya, sebagai manusia biasa, apalagi kita merasa kita memiliki kekuatan, ya, kekuatan apapun itu kita sering lupa bahwa kita memerlukan Tuhan. Dan kita sering lupa bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, dan kita harus memanggil, berseru akan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengakui nama Tuhan itu memang penting. Kita lupa mengakui nama Tuhan, bersyukur, memanggil nama Tuhan, mengakui nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Apalagi kalau hidup kita lancar-lancar, ya. Tidak ada masalah. Ini gampang, itu gampang. Sampai orang ada orang mengatakan, tapi mah ai hepeng do mengatur negara, kan ada istilah itu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita agar sebagai orang Kristen kita tidak berlaku seperti itu. Karena Tuhan itu harus ditinggikan dan dimuliakan, dan itu wajar dan memang itu seharusnya karena Dia adalah pencipta kita. Ini buktinya kita melihat Tuhan Yesus tetap tidur aja. Coba kalau mereka tidak membangunkan Yesus, mungkin saya kira mereka terombang-ambing, ya, semalam-malaman. Tapi untunglah mereka ini berseru kepada Tuhan, membangunkan Tuhan Yesus. Bagaimana kita dalam kehidupan kita? Apakah kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa dan bersyukur kepadanya sepanjang hidup kita? Atau kita datang kepada Tuhan ketika kita sedang susah, banyak masalah, harus tunggu masalah datang, ya kan? Harus tunggu kacau hidup kita baru datang kepada Tuhan. Ini memang sering terjadi. Gudang-gudang karena masa nasauli. Saliling lancar do pengoli, saliling beres do pisuditang ngoloro Tuhan. Menurut kami dan Ronda di Bank Indonesia memang termasuk terkenal juga membantah. Apalagi mulai hari Minggu, baik kon margolop tuh mulai hari Minggu. Hari Sabtu hari Minggu kon margolop. Apalagi di Huria kan. Mulai dong ulang di Huria, permisi Pak, bahwa apalagi hari Minggu ini. Karena firman Tuhan bilang begitu. Ingat hari Minggu. Gitu kan. Ono mari maulah hamu nasa solam, ala yang goari nasa sedai. Kita di zaman modern ini kita punya banyak alasan, inilah, itulah, ya kan. Jadi memang begitu. Mau tidak mau kita harus mengingat firman Tuhan itu mengatakan kalau memang hari ini kami memang harus datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, jangan sampai dulu masalah datang, ya kan, hancur-hancuran, baru kita mau datang kepada Tuhan. Kalau lancar-lancar, biasa orang seperti itu. Apalagi ya semakin lancar hidup ini, karir semakin bagus, semuanya orang lupa datang kepada Tuhan. Orang-orang yang dari mudanya memang setia kepada Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan mereka semakin lama semakin jauh daripada Tuhan. Karena itu kita melihat kalau misalnya ada Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita, sebetulnya Tuhan sedang berbicara dengan kita. Apa yang Tuhan sedang mau? Yang kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, aharuna yang dohononmu, Tuhan itu tahu. Satu hal yang pasti firman Tuhan menunjukkan kepada kita ketika kita berada di dalam pergumulan yang seperti itu, sebetulnya Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia mengatakan, aku ingin lebih dekat lagi kepada. Aku ingin lebih lagi memberkati engkau. Dan kita mengatakan, oh Tuhan, kasihanilah kami, terima kasih ya Tuhan. Kita mengatakan, itu respons yang benar. Itulah murid-murid tadi di tengah-tengah, karena mereka orang profesional, mereka ahli danau,
mereka ahli perikanan, mereka tidak membangunkan Yesus. Yesus tidur aja. Aledung di pahena sida Yesus sih dang langsung tidak ada, langsung dia dia bangun, dikatakan firman. Jadi hehe ma ibana konahata ma alugi diwai. Tabune deh. Enak banget kita punya Tuhan yang seperti itu. Kalau orang lain ya mungkin kita masih mikir-mikir mau nolong kita. Tapi kalau Tuhan Yesus itu kita bangunkan, dia langsung membela kita. Honahata ma'aluwi dan hita honahata alugui dona honahata. Tabuna ya teh martuhaton Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah badai tofan pun berhenti, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Di dalam bahasa aslinya, teduh ini di dalam bahasa Indonesia dikatakan teduh sekali. Di dalam bahasa Batak dikatakan sip masuk. Jadi soma alugui jala menak situtu main. Di dalam bahasa aslinya dikatakan dengan istilah mega atau makna. Maksudnya adalah sangat teduh sekali danau itu. Bayangkan, dari yang mengamuk sampai sangat teduh sekali dan tiba-tiba. Waduh, luar biasa sekali ya Tuhan kita itu. Jadi Tuhan itu menunjukkan bagaimana kalau Tuhan itu bangun dan bertindak, ya, badai yang besar tiba-tiba berlawanan arah, langsung diam seketika itu juga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, betapa luar biasanya kekuatan doa itu kalau kita bergantung kepada Dia. Tentu, saudara yang kasih Tuhan, tentu siapapun manusia kan tentu ingin dihargai, apalagi Tuhan. Tuhan itu sangat senang kalau namanya ditinggikan, dimuliakan, bukan karena dia pujian, bukan, tapi karena dia pantas untuk itu, karena dia Allah. Nama no pahita, sitot pahita, pantas dan seharusnya. Bahkan dalam pujian kita itu kita menyanyikan, ya Tuhan itu memang layak ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Onahata ma alugui, gabi menak situtu ma taui. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita melihat tadi bagaimana kalau kita berseru kepada Tuhan dan percaya kepadanya, menyerahkan sepenuhnya kepadanya, maka Dia bertindak dan kita mengalami damai sejahtera itu dalam hidup kita. Ya, kalau kita mau minta tolong kepada orang, tapi kita tidak percaya, kita ragu-ragu, ya orang yang menolong itu juga kan seperti itu. Gimana mau menolong orang yang dia aja nggak percaya dengan kita. Nah, apalagi Tuhan ya. Ini yang sederhana menjelaskan hal ini. Gitu. Kita harus memberikan penghargaan kepada orang yang kita beri kepercayaan, apalagi Tuhan. Nah, sering kita dalam hidup ini kita membaca firman Tuhan, kita beribadah, tapi dalam praktek kita tidak mempercayakan, dan betapa apapun mulut itu Tuhani dalam kenyataan. Nah, bagian terakhir kita menunggu firman Tuhan ini, kita melihat ternyata kemerdekaan itu seperti itu. Aduh lapatan di kemerdekaan. Sebetulnya kemerdekaan yang sesungguhnya itu tidak ada di dalam dunia ini. Tidak ada kemerdekaan. Saya katakan misalnya kalau orang mau sehat, ya dia tidak merdeka. Aduh ya lang manang hapiran itu. Mono naing hipas dong, mono dibagas na hipas tong ba ikon nyorong, ya kan? Mau makan apa saja nggak boleh, karena harus teratur, makanya harus olahraga juga. Itu seperti mau rumah tangga berbahagia, ada syaratnya. Nah, ini kan ada rumah tangga muda juga kan di sini kan. Kalau kita ingin bebas di dalam Tuhan, kalau mau rumah tangga kita berbahagia, ya bapak-bapak nggak bisa lagi seenaknya keluar malam, berpacaran seenaknya di luar sana, ya kan? Bergaul seenaknya nggak bisa lagi. Gitu. Dia terikat. Dan dia juga harus menghidupi keluarganya supaya keluarga itu berbahagia. Dia juga harus berdoa kepada Tuhan supaya keluarga itu berbahagia. Jadi dia terikat. Nah, terikat kemana kita? Rumah tangga yang muda. Terikat di dalam Tuhan. Maka atau kita bebas dalam kebenaran itu atau menjadi hamba kebenaran itu, maka di sana kita berbahagia. Di situ kita merdeka. Nah, kalau di dalam peristiwa ini kita melihat kemerdekaan itu terjadi pada waktu murid-murid itu memanggil nama Tuhan, mereka merdeka. Itu termenak alumni. Itu merdeka, mereka bebas. Mereka dari ancaman kematian itu ketika mereka datang kepada Tuhan.
Ketika mereka bekerja sekuat tenaga berdasarkan keahlian sendiri, terus mereka ketakutan. Nah, kita juga di dalam mengisi kemerdekaan ini, setiap kita ini, dalam profesi apapun masing-masing, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pensiunan, sebagai apapun kita, ketika kita merdeka di dalam Tuhan, molo lomoni rohani hatani Tuhani tahu laut, betul, citong mai madua kita adalah orang-orang merdeka. Karena orang-orang yang merdeka secara politis, secara kehidupan belum tentu merdeka. Belum tentu. Karena banyak orang yang ya menyerukan kemerdekaan, pejabat politik tapi korupsi, ya kan, menindas orang banyak. Itu bukan kemerdekaan yang sejati. Tetapi kalau di dalam kemerdekaan ini kita hidup sebagai orang yang merdeka di dalam Tuhan, maka kemerdekaan yang sesungguhnya itu milik kita. Bahkan ketika kita sedang di dalam sakit, menderita, ketika Tuhan itu bersama-sama dengan kita, dameni rohai manoktong di bagasan mulutai, gabi mardami sonang mahita nang daging tai di bagasan sahid. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itulah firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini ketika kita merayakan kemerdekaan. Biarlah kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, terutama terlumbu bima poparano puta datu parulas manang di dia pe kita mian toktong marsiroha di bagasa Tuhani. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan Engkau kami bersyukur dan kami berbahagia dan kami mempercayakan hidup kami. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menenangkan, meneduhkan hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami menghadapi pandemi ini, kami tahu ya Tuhan, kami memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Karena itu kami percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkan ya Tuhan kami yang sedang sakit, Amang muda kami, Amang muda Wilson, demikian juga Opung Tumbur ya Tuhan yang sedang diopname. Kami berdoa agar Tuhan melengkapkan kesembuhan mereka ya Tuhan. Bapa kami surga, kami memohon kepadamu, Kau mengasihani kami. Tolonglah ya Tuhan hamba-hambamu yang sedang sakit, agar kami pada waktunya boleh bersama-sama kembali bersukacita di dalam persekutuan kami, kebersamaan kami. Kami juga berdoa bagi juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, biar Tuhan juga menyembuhkan dan memberkati masing-masing juga dengan keluarga dimanapun berada. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami adalah orang yang lemah ya Tuhan. Tanpa Roh Kudus memimpin kami, membimbing kami, kami tidak memiliki kekuatan untuk hidup dalamnya. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau memberi roh senantiasa memimpin hidup kami dan memberi hati yang taat bagi kami akan pimpinan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami, juga acara kami selanjutnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita tutup kebaktian kita aminkan firman Tuhan yang sangat dahsyat yang disampaikan tadi salah satu dari pengurus Evangelis Ronald Lumbanturuan SEMA MTH. Tadi sudah tinggal bersama dalam dua syafaat. Saudara kita ini baru menyelesaikan Master Teologi. Untuk itu kita syukuri berkat dan firman Tuhan buat kita semua. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air
Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah kita pagi berdoa, berlambisnya surya dan semua. Ketika kita berusaha bukan Doa penutup sampaikan Evangelis Ronald Lumban Turuan. Baik, kita akan menutup ibadah kita dan saya mohon nanti setelah kita mengucapkan amin, kita nyanyikan Bapa terima kasih diiringi oleh pemusik ya. Bapa terima kasih dari D atau dari E bisa. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi ya Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih kami boleh beribadah pada perayaan 17 Agustus, khususnya doa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah puji-pujian dan doa kami berkenan di hadirat Tuhan dan Engkau berkenan memberkati kami, menyertai kami dalam sepanjang hidup kami. Bapa di surga, demikian juga ya Tuhan, dalam acara-acara selanjutnya kami serahkan ya Tuhan acara kami ini, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita di tengah-tengah pengumuman opung kami Datu Parulas di Jabodetabek ini. Ya Tuhan, dengarkan doa kami ketika kami juga berdoa sebagaimana Tuhan mengajarkannya kepada kami. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semua sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Horas Mahadita Sudi. Amin. Horas Mahadita Salutna. Horas Madihita Saluhutna. Horas Paranyo Putta Datu Parulas. Tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan karena bimbingannya dari awal
sampai di akhir kebaktian kita bisa berjalan dengan baik. Kita sudah mendengar kesaksian dari saudara kita Happy Siombing bahwa di balik luka, di balik penyakit COVID-19, karena mereka setiap sore bernyanyi, menyerahkan diri kepada Tuhan, sehingga mereka luput dari penyakit dan sampai saat ini sudah sembuh. Begitu juga firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang disampaikan Evangelis Ronald Lubantruan. Kita tahu dan kita harus percaya bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Tapi walaupun seperti itu, tidak secara otomatis bahwa kita terlepas dari problem atau masalah kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, semoga kebaktian kita ini berkenan di hadapan Tuhan menjadi pilihan na khusus na tau palason rohani Tuhata, mabualas ni roha di hita saluna paparan na puta Datu Parulas. Amin. Toton maulati ma di hita saluna pengurus ni Datu Parulas sa Jabodetabek nang songoni na mendukung acaraon melalui Facebook maupun WA. Saya Tuhata ma namanabay aka kebusukan hamaloon di sude secara khusus tu sekjen nang songoni tu Libertus. Sehingga itu aka cara-cara na mangiut. Boy lebih denggan atau palasor rohani Tuhata. Tabi horas ma dihita salutna. Horas. Horas. Horas.